Hai minasan konnichiwa, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Balik lagi di Afringa Park Channel. Oke, jadi hari ini aku mau ke apartemen temen ya. Karena kebetulan temen aku itu baru pulang dari Indonesia. Dia itu cuti 3 bulan ya, cuti kerja. Terus aku nitip sesuatu sama dia, suruh bawain sesuatu ke Jepang ya. Jadi sekarang aku mau ambil ke sana ya, nanti sekalian jalan-jalan. Ini aku lagi perjalanan menuju halte bus dekat apartemen aku ya, minasan. Nanti itu naik bus sekitar 1 jam. Terus kemudian naik kereta sekitar 20 menitan gitu. Terus naik bis lagi sekitar 1 jam lagi baru deh sampai ke apartemen teman aku itu. Nah, ini aku udah hampir sampai di halte bus ya. Sebelum naik bus, kita lihat jadwal dulu. Nanti busnya itu jam berapa. Jadi kita itu nunggu di sini ya minasan. Nah, kita lihat aja nih jadwalnya ya. Nah, ini untuk yang sebelah kiri itu hari biasa ya minasan, hari Senin sampai Jumat. Nah, untuk yang sebelah kanan itu hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu ya. Nah, ini aku mau berangkat jam 11:42. Oke, nah sekarang kita tunggu aja busnya ya. Nanti kalau datang kita langsung aja masuk ke dalam. Oke minasan, ini aku udah ada di dalam bis ya. Aku tunjukin nih dalam bis Jepang itu kayak apa sih. Nah, ini dia ya minasan, sangat bersih ya. Dan juga ada tombol kalau kita mau turun nih. Nah, ini pencet nih tombol merah ini nih. Oke minasan, aku ini kan mabukan orangnya ya. Jadi kalau main HP di dalam bis itu cepet banget pusing atau langsung mual-mual. Jadi males banget nih pakai HP sambil naik bus. Nah, ini aku udah ada di dalam stasiun ya. Sekarang kita naik aja ke atas ya pakai eskalator. Nah, nanti di atas kita itu kalau misal nggak punya saldo di kartu Suica yang untuk naik kereta, kita isi dulu nih saldonya. Terus kalau misal kita mau tiket, ya kita juga harus beli tiket dulu ya. Nah, ini aku pakai kartu Suica karena saldo masih ada, jadi tinggal masuk aja nih. Nah, kalau bisa, kalau kita itu sebelum naik kereta ya minasan ya, kita itu harus buka Google Map aja dulu, nggak apa-apa. Kita tulis stasiun awalnya itu dari mana, misal ya kan. Terus nanti kita tulis juga stasiun tujuannya tuh. Nah, di situ akan keluar ya rute-rute kereta yang akan kita naikin ya. Jadi kita nggak bakal bisa kesasar ya, karena ada Google Map. Sebenarnya lewat aplikasi lain juga ada, cuma aku lebih sering pakai Google Map aja sih, karena udah terbiasa ya dari dulu. Nah, sekarang kita turun ya minasan. Oke, aku juga mau kasih tahu aturan naik eskalator di Jepang ya. Kita itu wajib di sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan itu khusus untuk mendahului. Jadi kita nggak boleh berjejeran nih naik eskalator ya. Nanti bisa diomelin ya. Nah, ini keretanya udah dateng. Langsung aja kita masuk ya. Aku nggak mau rekam di dalam kereta karena itu sangat privasi ya. Oke minasan, nah ini aku udah sampai di stasiun tujuan ya, yaitu Suchiura. Oke, nah sekarang kita langsung aja keluar. Bisa dilihat ya, ke sebelah kanan kiri aku itu restoran ya. Jadi kalau yang sedang bepergian ya keluar dari Eki bisa langsung makan di sini. Tapi jujur aku itu jarang banget makan di restoran kayak gini ya. Karena ya biasanya makan onigiri aja 2 itu cukup ya. Sekalian ngirit juga ya. Kalau makan di restoran mah seminggu sekali gitu lah ya, biar gak terlalu boros juga ya. Karena kita itu ke Jepang kan juga punya tujuan, apa yang akan kita tuju, kita punya target ya, kita punya goals yang harus kita capai. Jadi kita harus pintar-pintar hemat uang di Jepang ini. Oh iya, by the way, aku nanti itu ke apartemen teman itu mau berdua ya. Sama teman ada satu lagi, dia juga lagi di perjalanan gitu. Nanti kita ketemu di sini ya. Nah, ini aku udah ada di dalam mini stop karena aku haus ya dan juga dikit lapar. Jadi aku mau beli minuman dulu di sini ya. Ini aku mau beli minuman melon. Minuman kesukaan aku ya. Selain enak, ini juga murah, harganya cuma 118 yen ya. Atau kalau di rupiahan itu sekitar 12.000. Nah, ini aku juga mau beli onigiri ya, kayak nasi kepel gitu. Itu kayak ada di Indomaret juga ada ya di Indonesia ya. Kalau di sini tuh onigiri banyak banget. Nah, ini aku mau beli onigiri mayones ya minasan. Ini harganya itu 114 yen atau sekitar ya kurang lebih sama lah ya, sekitar 11.000. Nah, di sini ini dijual
macam-macam makanan ya. Ada salad, ada burger, ada keki, roti ya. Semuanya ada. Nah ini aku udah selesai makan. Aku tunggu di halte bus ya sambil nunggu teman. Ini tempatnya lumayan ramai juga sih, banyak yang mau bepergian karena jadwal bisnisnya juga sangat jarang di sini ya. Nah ini dia teman aku udah datang, dia itu Andi namanya. Nah kita udah ada dalam bus ya, minasang. Ini perjalanan itu sekitar 1 jam. Jadi lumayan lama dan juga lumayan bikin pusing dan mual ya. Karena aku tuh mabukan paling gak kuat kalau naik bis ya. Apalagi kalau sambil main HP seperti yang udah tadi saya bilang. Nah ini karena daerah sini itu perkampungan, jadi banyak banget lahan-lahan pertanian ya. Minasang bisa dilihat ya, itu hijau-hijaunya itu banyak banget. Ini itu pedesaan. Banyak banget gunung-gunung di sini ya, masih banyak banget. Tapi seger sih, tiap hari bisa lihat hijau-hijau gitu ya. Oke, akhirnya aku udah sampai di dekat apartemen teman. Ini ada supermarket ya, aku mau mampir bentar beli jajan buat dia. Oke, minasang, ini aku udah selesai belanja. Sekarang waktunya kita cabut ke apartemen teman ya. Nah, kalau orang Indonesia itu budayanya kebiasaan kayak gitu ya. Kita itu kalau mau main ke rumah orang pasti harus bawa sesuatu ya. Karena udah budaya dan melekat dari kecil, jadi ya kita harus bawa makanan nih buat orang yang akan kita kunjungi ya, minasang ya. Nah, ini dia apartemen teman aku ya. Kita udah sampai. Nah ini ada 3 apartemen ya. Untuk apartemen temen aku itu yang paling depan nih, paling depan. Yang ujung sama tengah itu dipakai sama juniornya teman aku ya. Karena teman aku udah senior di sini udah 5 tahun ya. Ini tahun ke-6. Jadi dia harus pindah gitu. Nah ini dia kamar Mas Amin ya. Aku udah sampai, dia banyak banget koleksi mainan One Piece ya. Baru nyampe tiba-tiba Andi minta pengen dibikinin rujak ya, karena kita tadi beli buah ya, jadi langsung aja kita langsung bikin rujak sultan. Nah ini isinya itu ada apel, terus ada kiwi, ada timun ya. Udah itu aja sih ya. Ini sambalnya itu pedes banget, buset dah. Nah habis ini aku mau berencana lihat danau ya, danau terbesar kedua di Jepang ya. Oke, kita ke sana itu perjalanan sekitar 30 menit. Nah, oke, kita berangkat ya sama Mas Ami, sama Mas Andi. Ini aku lagi di perjalanan menuju ke danau. Nah, lihat minasang. Seperti yang tadi udah aku bilang, di sini itu pedesaan banget ya. Masih sangat banyak hijau-hijaunya. Ini jauh banget dari perkotaan. Bahkan supermarket pun di sini cuma ada 1 ya. Yang tadi saya beli jajan itu di sana ya. Gak ada lagi di tempat lain. Paling ada kayak kombini gitu ya. Ada lotion sama 7-Eleven. Itu juga jaraknya itu jauh-jauh banget. Jadi ya gimana ya. Di sini itu dibilang irit, bisa aja irit karena kan jauh dari apa-apa ya, jauh dari supermarket apa gitu. Tapi kalau dibilang boros juga boros, soalnya kan kalau kita misal mau ke Tokyo nih, mau main ke kota ya, kita itu perjalanan akses bisnya itu lumayan lama ya, sekitar 1 jam. Jadi ya plus minus ya, ada plus minus sendiri hidup di desa itu ya. Perjalanan masih sekitar 20 menitan lagi ya minasang. Jadi sambil ngeliatin pemandangan hijau-hijau di pinggir jalan sambil kita ngontel ya. Oh ya minasang, di Jepang itu ada aturan baru ya. Jadi kalau misal minasang pakai sepeda itu kita dilarang sambil main HP ya, seperti yang aku lakuin sekarang. Ini tolong jangan ditiru ya, karena ya cuma bikin konten, jadi mau gak mau aku harus sambil ngerekam gitu ya. Masih untung di sini polisi nggak ada, jadi aman ya. Terus nah aturan naik sepeda yang lainnya itu adalah kita nggak boleh naik sepeda sambil megang payung, karena berbahaya ya, sangat berbahaya. Dan itu kalau sampai ketahuan sama polisi itu nanti kita bisa ditilang, kena denda ya. Denda yang paling kecil itu kalau nggak salah sekitar 500.000 ya. Dan denda yang paling gede itu sekitar 1 juta sampai 2 jutaan. Oh iya, tadi sempat lupa mau ngingetin ya, kalau misal kita naik bis itu, kita itu nggak boleh sambil telepon ya, ataupun bicara, ataupun ngobrol.
Makan juga nggak boleh nih, makan ya, karena itu bisa ganggu penumpang yang lainnya ya. Soalnya dulu aku pernah naik bus sambil telepon ya, terus aku diteriakin nih sama sopir, katanya nggak boleh berisik. Jadi itu buat pelajaran banget sih buat aku ya. Jadi buat minasang yang nanti ke Jepang ataupun yang ada di Jepang, tolong jangan telepon atau sambil makan di transportasi umum di Jepang ya, maupun di bis ataupun di kereta. Ini aku jadi ceramah sambil belajar budaya di Jepang ya, kayak gini ya, nggak apa-apa. Kita sharing sama-sama ya sambil belajar. Soalnya aku di sini juga masih belajar dan terus belajar ya. Kita itu nggak boleh stuck di situ aja. Kita harus upgrade, level up terus sampai kapanpun. Bahkan sampai tua pun kita harus tetap belajar ya, minasang semuanya. Nah, saran juga buat kalian atau pemula yang mau kerja di Jepang, mau jadi mahasiswa atau pekerja ya, itu sebaiknya kalian belajar aja mandiri dulu. Kalian kejar tuh N4 ya, sertifikat bahasa Jepang, minimal itu N4 kalau untuk bekerja di Jepang. Dan juga kalau kalian mau kerja sebagai Tokutegi no, itu kalian harus punya sertifikat skill ya, misal pengolahan makanan, pertanian, ataupun perawat lansia. Jadi kalian mending sebelum ke Jepang belajar dulu otodidak ya sendiri. Karena proses ke Jepang sekarang itu menurut saya itu sangat mudah banget ya. Jadi kalian itu ya kalau magang boleh lah masuk LPK. Tapi kalau misal kalian mau TG atau untuk Tegino ya, bekerja sebagai skill gitu, kalian mending belajar mandiri aja, sabar aja dulu, kalian fokus kejar N4 ya, sama sertifikat SSW-nya itu sesuai bidang apa yang akan kalian kerjakan. Soalnya kan TSK ya, pihak Kumiai Jepang itu sekarang udah banyak banget. Mereka juga banyak banget nyari kandidat yang dari Indonesia. Jadi kalian itu nggak usah pusing, mending nanya-nanya atau sharing-sharing ke teman-temannya yang udah ada di Jepang. Mending seperti itu aja. Oh ya, by the way, ini rutenya bagus banget ya buat touring di sini. Aku berasa lagi di Indonesia ya, berasa di kampung halaman. Karena kampung aku juga kayak gini sih, lumayan bagus juga, banyak ijo-ijoan. Oh ya, di sini juga banyak banget rumah-rumah kosong ya, yang udah nggak dihuni sama penghuninya. Biasanya kebanyakan itu rumah-rumah kakek-kakek atau nenek-nenek yang udah pada tua gitu kan, mereka yang mungkin gak nikah ataupun mereka udah punya anak tapi anaknya udah banyak punya kehidupan masing-masing ya, mereka hidup sendiri. Dan gak sedikit juga banyak banget orang Jepang yang udah tua itu meninggal gak ketahuan di rumahnya ya. Kalau dengar kayak gitu dari orang Jepang tuh sebenarnya kasihan ya, cuma mereka mungkin karena gak punya uang pensiun atau gak punya uang, jadi mereka gak masuk ke panti jompo ya. Karena banyak juga orang-orang lansia gitu yang dimasukin ke panti jompo. Oke, bentar lagi kurang lebih 5 menit karena ya kurang lebih 5 menit nanti bentar lagi kita sampai di danau terbesar nomor 2 di Jepang ya, minasang. Itu tempatnya ada di Kasumigaura. Nah, sebelum ke sana kita mau lihat kuil dulu. Nah, itu ada kuil ya atau kerajaan gitu mungkin kalau bahasa kita ya ngomongnya ya. Kalau orang Jepang itu dulu ada bangunan kayak gitu, itu katanya adalah sebuah kerajaan ya. Tapi nggak tahu sih itu bener apa enggak ya. Nah, ini ada perempatan, nanti kita belok kanan ya, kita mau lihat kuilnya ya. Biasanya di sini banyak banget dipakai sama orang-orang luar negeri kayak kita gitu ya, pemagang dari Indonesia ataupun dari Vietnam, dari manapun. Kalau lihat kuil-kuil kayak gini tuh seneng banget ya. Biasanya kita pakai buat foto-foto karena bangunan kayak gini itu jarang banget ada di Jepang. Tapi karena udah sore jadi aku nggak foto-foto di sini ya. Aku cuma lihat doang sebentar kayak apa sih kuilnya gitu. Kuil yang lebih gede soalnya udah pernah juga, itu ada di Osaka ya. Nah, ini dia, kita udah sampai di kuil di dekat danau ya. Oke, kita lihat kuilnya seperti apa. Sebenarnya aku diajak masuk sama Mas Amin, suruh foto-foto di dalam. Cuma karena ini udah sore, jam 5:30 ya kurang lebih, karena ya udah jam 5:30 sore, jadi takut pulang kemalaman. Jadi aku cuma mampir aja ngeliat doang dari luar. Nah, ini dia bangunannya, kurang lebih seperti ini ya. Yang lebih gede ada di Nagoya, ada di Osaka juga ada. Aku pernah ke sana ya, dan di sana juga foto-foto. Di sini enggak dulu deh karena udah sore, jadi
nggak pengen foto dulu, pengennya ke danau ya. Kayak apa sih danau di sini gitu, katanya yang paling besar nomor 2 di Jepang. Nah oke, kita lanjut perjalanan kita ke danaunya ya, kurang lebih sekitar 3 menitan lah, 2 menit lagi nanti sampai. Ini jalanannya turun ya, sangat ekstrim banget. Nih aku sambil pegang HP, sebenarnya agak takut juga, cuma demi konten jadi ya terpaksa aku sambil main HP sambil naik sepeda ya. Nggak kebayang kalau misal apartemen di deket sini ya, jalannya naik turun kayak gini. Aduh, capek banget mungkin. Pulang pergi kerja, jalanannya kayak gini ya. Kalau turun masih oke lah, kalau naik ya. Kecuali kita pakai motor listrik ya. Soalnya di perusahaanku itu dilarang pakai motor listrik ya. Jadi mau gak mau kita itu harus pakai sepeda ya. Terus kalau misal mau pakai motor listrik pun kita harus punya SIM ya. Kita harus punya SIM di sini ya. Misal kita punya SIM Indonesia nih, kita bisa ganti jadi SIM Jepang ya. Kita nanti tukar, tapi ada tesnya juga. Kita harus melalui tes dan prosedur yang ada di Jepang. Jadi nggak boleh asal-asalan ya. Begitupun juga dengan SIM mobil ya. Kalau misalnya kita mau naik mobil di Jepang, kita itu juga harus pegang SIM, wajib itu ya. Misal kita punya SIM Indonesia, jadi harus kita ganti nih ke SIM Jepang ya. Itu biasanya kalau misal kita udah punya SIM di Indonesia, kita biayanya itu lebih murah ya di sini untuk ganti SIM Jepangnya. Nah beda lagi kalau misal kita belum punya SIM dari Indonesia, kita itu harus bikin ya. Dan biayanya itu juga lumayan mahal ya, minasang. Sekitar 25 juta sampai 30 juta gitu ya. Beda banget sama Indonesia. Indonesia kita kalau misal nembak itu biayanya paling sekitar 700 ribu kali ya. Paling mahal 1 juta mungkin. Nah oke, minasang, ini kita udah sampai di danau ya, di tepian danau. Di sini anginnya gede banget ya, udah kayak di pantai Indonesia aja gitu ya, anginnya gede. Nah di pinggiran sini juga banyak banget ya, nggak banyak banget sih, ada lah orang yang lagi mancing ya. Nah itu ada penangkaran ikan di sana ya. Nah ini dia, udah kayak pantai ya danaunya ya, emang gede banget. Ini tuh danau terbesar nomor 2 ada di Jepang. Lokasinya ada di Kasumigaura. Jadi minasang kalau ada di Ibaraki, misal mau ke sini nih, bisa jadi tempat wisata ya, kalau mau refreshing ya kan. Terus di sini juga ada warung Indonesia ya, base camp gitu. Jadi kita kalau mau beli bumbu-bumbu Indonesia itu nggak pusing juga di sini. Di sini ada tempatnya. Naik sepeda ada sekitar setengah jaman kali ya. Ya ada katanya sih. Kata Mas Amin, kata teman aku itu. Soalnya aku juga belum pernah ke sana. Katanya di sini ada. Nih mancing sambil bakar-bakaran, ngecamp di sini enak kali ya, minasang. Sore-sore gitu sampai malam ya kan. Nah aku di sini nggak mau lama-lama ya, aku mau sepedaan aja sampai ujung sana, nanti terus balik lagi sampai ujung ke ujung ya, habis itu pulang karena udah sore. Jadi ya cukup tahu aja, oh ternyata kayak gini gitu danaunya ya. Nah nanti di ujung sana itu ada orang lagi mancing ya, sekeluarga mereka mungkin, karena rame-rame gitu ya. Nah buat kalian yang hobi mancing, di Jepang juga itu kita nggak bisa bebas sembarangan mancing ya minasang. Jadi kalau misal kita mau mancing itu harus lihat dulu, apakah ada tanda-tanda gitu kan, ada tanda dilarang mancingnya apa enggak ya. Kalau misal nggak ada, kita oke lah mancing. Tapi kalau misal ada, kita tolong jangan mancing di situ ya, karena itu dilarang. Nggak tahu ya, mungkin karena berbahaya atau mungkin ikannya dipelihara ya atau apa gitu. Nah ini ada orang lagi mancing, satu keluarga mungkin ya. Oke minasang, sampai sini aja videonya ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sekarang waktunya aku pulang karena udah sore. Ini sekitar jam 6:30. Di sini 6:30 karena musim panas, jadi masih agak terang ya minasang. Oke, aku mau pamit pulang dulu ya minasang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.